jaranan, atau kuda lumping. Tari jaranan atau kuda lumping berasal dari Jawa Timur. Keunikan tarian ini adalah aksi kesurupan para pemain kuda lumping. Dan ada pemeran yang bertugas menjadi pawang pengendalian juga. Selain aksi kesurupan, tarian ini juga menampilkan atraksi kekuatan magis, seperti atraksi makan beling atau pecahan kaca, atraksi pecutan, atau mencambuk badannya sendiri, dan sejenisnya. Tarian jaranan lahir saat kerajaan kuno Jawa Timur berdiri, sehingga dapat dikatakan bahwa kesenian ini adalah tradisi leluhur dari masyarakat Jawa Timur. Adapun arti dari kuda lumping adalah permainan kuda-kudaan atau kuda mainan yang terbuat dari bilahan anyaman bambu yang dirangkai sedemikian rupa lantas dijepit di antara dua kaki penarinya. Kuda-kudaan tersebut ditambahkan aksesori serta pewarnaan sehingga bentuknya menyerupai kuda sungguhan. Iringan musiknya sederhana, didominasi kenong dan trompet. Di dalam pertunjukan tarian jaranan ini juga dilengkapi dengan atraksi barongan yang menyerupai makan atau harimau, ular dan perwujudan hewan buas lainnya, yang konon mengartikan bahwa para hewan buas ini adalah musuh yang bakal dihalau dan dibinasakan oleh pasukan kuda lumping. Dalam artian, di mana tarian yang dimainkan adalah gerak pengepungan oleh sekelompok orang prajurit berkuda. Dan yang mereka kepung adalah binatang buas, yaitu babi hutan celengan, harimau macanan atau kucingan, dan ular besar barongan. Pada mulanya, para penari jaranan menari dengan formasi berjajar rapi, dengan kostum lengkap, serta riasan khas tebal dan mencolok. Gerakan dan formasi mengartikan seolah berperan sebagai prajurit yang membentuk benteng pertahanan. Mula-mula, alunan musik dan gerakan penari kalem biasa saja. Lama-kelamaan alunan musik semakin keras dan ditambah aroma pembakaran kemenyan, membuat gerakan penari juga ikut tersulut liar dan tidak lagi beraturan. Dan tak lama terdengar suara pecutan meledak-ledak dan formasi penari tidak lagi berkelompok. Mereka cenderung liar menari mengikuti kehendak hati dan tak jarang mereka merusak kostum di luar sadar. Kesurupan. Ya, inilah momen yang dinamakan kesurupan. Kesurupan dalam tarian jaranan adalah kondisi di mana penari mengalami trans atau kehilangan kesadaran. Kondisi ini juga dipercaya sebagai bentuk komunikasi dengan roh atau makhluk kasat mata. Dalam kondisi ini, biasanya pawang dengan sigap menghirupkan wangian aroma melati ke hidung para pemain jaranan yang kesurupan makhluk gaib, bertujuan supaya pemain yang kesurupan tidak liar. Karena aroma wewangian melati dipercaya disukai para roh alam gaib dan membuat mereka tenang.
Adapun seni pertunjukan jaranan ini disuguhkan terbuka di halaman lapang dan luas. Biasanya, sebelum pertunjukan dimulai, pawang pengendali terlebih dahulu survei tempat yang bakal dipakai untuk tempat atraksi. Pawang pengendali terlebih dahulu melakukan ritual di tempat bakal atraksi, bertujuan meminta izin ke penghuni makhluk gaib di lokasi tersebut supaya pertunjukan berjalan lancar. Saat pertunjukan akan dimulai, terlebih dulu pawang pengendali membacakan mantra-mantra. Sambil berkeliling mengitari ring pertunjukan, tak henti mulut pawang sambil komat kamit, sambil sesekali menyemburkan beras kuning ke setiap sudut ring pertunjukan, bertujuan mengundang roh gaib yang bakal masuk merasuki para pemain kuda lumping. Adapun roh gaib yang diundang konon adalah pemimpin kerajaan dan prajurit kerajaan. Untuk membedakan roh gaib pemimpin kerajaan dan prajurit kerajaan bisa dilihat dari tingkah gerakan tarian para pemain jaranan. Kalau tingkah gerakan pemain jaranan liar dan berguling-guling, meronta dan meraung susah dikendalikan, dipercaya itu adalah kerasukan roh pemimpin kerajaan yang cenderung semaunya sendiri. Sedangkan jika gerakan pemain yang kerasukan mudah dikendalikan, dipercaya bahwa itu adalah roh prajurit kerajaan yang cenderung patuh nurut akan perintah dan titah. Sedangkan alasan kenapa penonton bisa tanpa sadar kerasukan, karena penonton biasanya cenderung sangat suka dan menjiwai tarian jaranan, sehingga tanpa disadari alam bawah sadarnya merasa menyatu dengan alunan musik, yang menjadikan wadah kasar tubuhnya mudah dirasuki roh gaib yang diundang pawang. Yang pada halnya untuk para pemain jaranan sendiri, setiap akan atraksi pertunjukan, mereka diharuskan puasa terlebih dahulu antara 1-3 hari sebelum hari-hari, bertujuan untuk keselamatan dan kelancaran di setiap atraksinya. Karena jika sudah kerasukan kesurupan, para pemain jaranan tidak tahu bakal memerankan watak manusia yang bagaimana nantinya di alam bawah sadarnya. Subscribe to my channel.